Eka Agustina, saya seorang perencana keuangan independen dari QM Financial. Saat ini kita akan membahas tentang dana pensiun. Mayoritas masyarakat Indonesia yang bekerja kantoran mendapatkan fasilitas dana pensiun dari kantor tempat mereka bekerja dalam bentuk DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Sayangnya, sebuah survei mengatakan 65% dari pensiunan di Indonesia mengeluhkan dana pensiun mereka ternyata kurang. Mengapa? Karena ternyata DPLK itu hanya bisa memenuhi 25% saja dari keperluan bulanan mereka. Untuk penghitungan dana pensiun, mari kita ambil contoh. Seseorang yang berusia 32 tahun dengan pengeluaran bulanan 6 juta per bulan akan mendapatkan manfaat DPLK nanti pada saat pensiun itu sebesar 13 juta per bulan. Jika dibandingkan dengan biaya hidup sekarang yang 6 juta, tentunya angka 13 juta nanti pada saat pensiun akan terdengar besar. Tapi apa benar yang kita perlukan hanya 13 juta per bulan? Sayangnya inflasi di Indonesia cukup tinggi. Biaya hidup yang sekarang 6 juta per bulan akan menggelembung menjadi 50 juta per bulan pada saat kita pensiun di umur 55 nanti. Nah, berhubung kita pensiun tidak hanya 1-2 tahun, kita pensiun dengan asumsi dari umur 55 tahun sampai dengan umur 80 tahun, angka keperluan dana pensiun kita akan menjadi sangat besar. Angkanya akan tembus miliaran. Pernah berhitung berapa jumlah dana pensiun yang kita perlukan? 12 miliar. Untuk mencapai total dana pensiun sebesar 12 miliar pada saat kita pensiun nanti, agar kita bisa hidup nyaman, bisa menikmati gaya hidup yang sama seperti ketika sekarang, ada 2 cara yang bisa kita ambil. Cara yang pertama adalah dengan menabung. Berapa sih besarnya tabungan yang perlu kita sisihkan setiap bulan untuk bisa mencapai angka 12 miliar nanti? Kita perlu menyisihkan 20 juta per bulan. Angka yang fantastis. 20 juta per bulan, kita harus melakukan penghematan ekstrim. Atau kita bisa memilih alternatif yang kedua, yaitu dengan cara berinvestasi. Jika kita memilih berinvestasi, kita hanya perlu menyisihkan 800.000 saja per bulan. Kita bisa mencapai dana pensiun sebesar 12 miliar nanti pada saat usia kita menjelang 55 tahun. Tapi itu tadi, kita harus melakukan investasi. Tentu saja investasi di produk yang sesuai dengan profil risiko dan jangka waktunya. Umumnya, untuk mempersiapkan dana pensiun umur 32 tahun seperti kasus kita tadi, periodenya masih panjang untuk mempersiapkan dana pensiun, sehingga keperluan investasinya akan menjadi lebih kecil. Cukup 800.000 ditempatkan dalam bentuk investasi yang bisa memberikan return 20-25% per tahun. Dana pensiun sebesar 12 miliar akan bisa disiapkan. Jika kita tidak menyiapkan dana pensiun ini sejak dini, maka kita terancam tidak bisa pensiun loh. Artinya apa? Artinya pada saat kita memasuki masa pensiun di umur 55 tahun, di umur 60 tahun, kita harus kembali bekerja, bersaing dengan mereka yang masih muda, yang masih bagus staminanya untuk mendapatkan pekerjaan. Survei mengatakan 80% pensiunan di Indonesia ingin kembali bekerja. Mengapa? Seperti tadi yang sudah kita bahas, dana pensiun mereka kurang. Uang pesangon mereka habis di tengah jalan. Umur 60 tahun, mereka harus kembali bekerja. Idealnya memang pada saat pensiun, kita semua pasti ingin, kalaupun kita harus kembali bekerja, itu semata-mata karena kita mengisi waktu luang, semata-mata karena itu memang hobi kita, tapi bukan lagi bekerja untuk mencari sesuatu nasi. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita siapkan dana pensiun sekarang. Pastikan kita didampingi oleh perencana keuangan independen yang handal dan terpercaya dalam mempersiapkan dana pensiun.